Prof. Ci, sampai detik ini Anda meyakini ijazahnya asli atau palsu sebenarnya? Kalau saya meyakini itu palsu. Satu kalimat? Ya. Argumennya apa? Dasarnya apa? Anda berani mengatakan itu palsu? Kalau memang itu betul ada aslinya, pasti berani siapapun akan menunjukkannya. Oke, Pak Triandika. Si Bang Andi Aswan, ada wajah Pak Jokowi mengenakan kacamata. Tapi kita berikan kesempatan terhadap panelis terlebih dahulu. Pak Triandika sama Prof. Ci. Prof. Ci, pertanyaan boleh ditujukan kepada Prof. Denny Indrayana. Sama-sama Prof. malam hari ini. Silakan, Prof. Ci. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Bang Denny, jumpa pertama ini dengan saya. Menarik dengan kasus ini gitu. Sebenarnya saya mau bertanya sama Bapak yang tadi bicara. Kalau Bang Denny kan belum bicara gitu kan. Nah gitu. Jadi saya sebenarnya mau tanyanya ke sini Bang Andromeda, boleh nggak? Boleh. Oh, boleh. Baik. Saya tanya dengan Pak Andi tadi ya. Baik. Pernyataan yang Anda kemukakan itu menarik sekali gitu ya. Tadi dikatakan bahwa materai itu warnanya hijau. Nah, berdasarkan peraturan mana Anda bisa mengatakan bahwa materai itu warnanya berbeda-beda? Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tidak pernah dinyatakan ada materai seperti itu. Yang didasarkan di sana adalah bahwa materai itu tadi cetakan utamanya itu adalah ungu. Warna hijau yang dikemukakan di situ adalah hanya untuk gambar Garuda. Jadi bukan keseluruhannya. Kalau tadi ditunjukkan warna hijau itu dapat dari mana ya? Begini, Bu. Boleh, Bang Andi Aswan? Ya, jadi dari yang langsung namanya saya pegang, saya diperlihatkan ke kamera. Ya, saya melihat dari sini dan saya mendapatkan dari Kagama, Bu. Ya, dari Kagama Bela UGM, pemilik ijazah mereka. Jadi ada ketua angkatan, Mas Wahid Iskandar itu menginfokan ada beberapa ijazah itu semua, ya, teman-teman beliau itu warnanya adalah meterainya hijau. Ini boleh saya pegang, Bang? Kita sorot di kamera, boleh, Bang, ya? Boleh, sebentar dulu. Dipilih dulu, Bang. Yang mana ini yang betul? Biar nggak ada. Ini saking banyak lembaran perinan nih kan dari Iya. Bang Andi Aswan ini kan. Sebentar, mana tadi? Oh, ini. Ini Yang sudah yang ini. Oke. Yang kita perlihatkan di kamera. Ya, itu warnanya hijau stemnya, meterainya. Kita berdasarkan itu, Bu. Ya, bukan saya mengada-ngada apa ini enggak, karena berdasarkan inilah saya menunjukkan bahwasanya itu ijazahnya itunya meterainya hijau. Maaf Pak, Kagama itu tidak bisa mengeluarkan warna materai Pak. Yang mengeluarkan itu adalah undang-undang. Berdasarkan undang-undang Gini, tadi Bu. warnanya ditetapkan Pak seperti itu. Nggak kayak gitu Pak. Ini warnanya Nggak, dari mana? ini kok begini, gitu? Bu. Kita lihat itu adalah mereka ini seangkatan beliau Pak Jokowi di wisuda bersama-sama dan menerima ijazah itu sama. Adalah ini, Ibu bisa marah, bisa tanyakan ke UGM yang mengeluarkan ijazah dengan UGM itu nggak bisa mengeluarkan warna materai Pak. Ya Yang mengeluarkan memang, materai itu kalau negara. bicara gitu Ibu, itu bukan wewenang saya bicara itu. Saya ini menunjukkan bahwasanya teman-teman Pak Jokowi itu yang pada Agustus dan November tahun 85 itu di wisuda, itu adalah meterainya warna hijau. Berapa banyak Bapak sampelnya yang menyatakan bahwa materai itu warnanya hijau? Seangkatan dia. Berapa yang Bapak dapatkan? Itu ada 15 lebih. 15 lebih Bapak punya itu datanya? ditahan. Bukan saya, Bu, ya. Ini jangan pernyataan saya. Bahkan Bapak yang ngomong. Saya bicara ini menunjukkan itu adalah ketua angkatan beliau, ya, Mas Toha Iskandar itu menginfokan sudah ada ditahan semua, ada 15 ijazah asli sudah ditahan yang sama dengan beliau, ya. Jadi bahan materi dari Polda Metro Jaya, ya. Jadi bukan dari saya. Saya ini menerangkan karena ada dua yang meterai itu, mungkin Ibu bilang ungu tapi kelihatannya kayak merah gitu loh. Bapak dapatnya dari mana kalau begitu tahu warna hijau kalau semua ada dikumpulkan oleh Polda? Aduh Ibu, saya kan sudah katakan mereka ini semua teman-teman Pak Jokowi itu diperiksa oleh Polda Metro Jaya, ya, dan mereka itu ditahan untuk ijazahnya sebagai barang bukti, gitu loh. Jadi bukan dari saya, ini info dari ketua angkatan 80 yang juga nanti akan sebagai saksi. Enggak begitu, sorry Pak, maksud saya gini, kan semua data tadi dipegang oleh Polda karena dia mau diperiksa. Sekarang berarti data itu di sana. Bapak bagaimana dapat data itu kalau misalnya sekarang menerangkan warnanya hijau dan memaksa warna hijau gitu loh. Kan sudah Sementara lama, Bu. undang-undangnya nggak ada ngomong kayak gitu. Ini sudah lama, ya. Kasus Pak Jokowi ini sudah setahun loh, ya. Sebelum ini Polda Metro Jaya menahan, mereka sudah membuat sekali Saya juga masing-masing. lulusan tahun itu Pak, tapi enggak tuh warnanya nggak hijau. Ya makanya. Prof. Ci, saya mengucapkan terima kasih kepada BAS yang mendukung catatan demokrasi. Prof. Ci, sampai detik ini Anda meyakini ijazahnya asli atau palsu sebenarnya? Kalau saya meyakini itu palsu. Satu kalimat? Ya. Argumennya apa? Dasarnya apa? Anda berani mengatakan itu palsu? Kalau memang itu betul ada aslinya, pasti berani siapapun akan menunjukkannya. Oke, Pak Triandika.
Masa ya sekelas wakil presiden RI yang diurusin itu cuma Siskamling? Lah ini kan aneh. Padahal ya kalau kita amati selama ini ya, Gibran kan sering kali bicara mengenai hilirisasi. Gibran juga sering kali bicara mengenai teknologi, artificial intelligence atau AI dan lain-lain. Tapi realisasinya apa yang dikerjakan oleh Gibran? Malah bagi-bagi bansos dan keliling pos ronda. Ampun. Ya harusnya sebagai wakil presiden RI, Gibran ini bisa menunjukkan kemampuan lebih dari itu. Paling tidak ya, apa yang disampaikan oleh Gibran itu bisa sejalan dengan tindakannya. Kan itu yang seharusnya dilakukan. Jadi bukan cuma sebatas sebatas hanya bagi-bagi bansos dan keliling ronda saja, bukan sebatas itu. Ya sekarang bayangkan saja deh, kalau seorang wakil presiden malah sibuk ngurusin ronda. Terus apa gunanya Pak Lurah? Lah kan ronda dan Siskamling itu pekerjaan Pak Lurah. Nah, apakah pekerjaan Pak Lurah ini mau disabotase oleh Gibran? Dan terus terang, Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Pilihan beda boleh, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Seperti biasanya, kembali saya membacakan komentar dari para netizen, di mana dari video sebelumnya ada banyak tanggapan para netizen yang sangat berbeda-beda. Nah teman-teman, maka dari itu saya membacakan dari komentar yang pertama dari Barnabas mengatakan, saya menantang Jokowi secara terbuka. Bila memang ijazahnya asli, saya siap dihukum gantung dan ditugu di Monas. Tapi bila ternyata palsu, maka Jokowi yang harus dihukum gantung. Nah, orang bodoh saja pasti tahu kalau yang disembunyikan dan ditutupi itu kepalsuan dan kebohongan yang kita ketahui dari publik. Nah, ijazah itu palsu. Kenapa palsu? Saat wali kota Solo, Joko Widodo, jadi kapan kuliah di UGM? Dari Mohmun mengatakan, memang palsu. Yang bilang asli orang yang rakus, semacam penjilat yang gak takut dosa dengan uang haram. Yang benar sangat jelas, yang palsu juga sangat jelas. Kita tinggal pilih yang benar demi masa depan akhirat kita. Semoga yang benar selalu mendapat kemenangan. Mereka yang suka bohong nikmatnya makan uang haram. Sudahlah Aswan, kamu bikin malu dirimu dengan cari uang dengan cara yang sesat. Kamu makan uang haram, memalukan. Dari Suratman mengatakan, Jokowi dan Gibran bumi neraka, ijazahnya palsu. Terbukti nyata sama-sama dengan tidak pernah berani menunjukkan ijazahnya di pengadilan untuk diteliti oleh berwajib yang melibatkan para terdakwa dari dulu sampai sekarang, maka ijazahnya palsu. Agus Kunanda mengatakan, sudahlah Andi Aswan, jangan sok pintar susah, kalau tukang bohong selalu kebohongan dianggap sok paling pandai dan pintar. Ibu terima kasih ya atas pembelaannya kepada kebenaran. Termul nggak tahu malu, yang penting dapat uang haram, itu tujuannya hidupnya. Betul Ibu Profesor, kalau ijazah Jokowi asli pasti langsung ditujukan karena palsu, makanya berbelit-belit dan sidang mangkir terus dan bohong terus, rakyat sudah gak percaya sama Termul. Nah, dari Sukraman mengatakan, bapak sama anak sama aja pembuat dan juga para pengacaranya demi uang rela banget berbohong. Andi Aswan ngotot supaya uangnya cepat. Kok nggak kelar-kelar, yang palsu kok dilindungi betul. Ayo lawan yang palsu, jangan jadi negara Konoha. Setelah banyak debat, Andi Aswan yang selalu nampak nyetol lewo seakan bercerita dengan anak sekolah, tak maka rakyat, maka mengatakan ijazah di kasus ini palsu. Orang pintar dibodohin orang bodoh, kalau punya ijazah pastilah diperhatikan, karena tidak punya maka mutar-mutar saja. Masalah ijazah isinya perdebatan melulu. Kalau memang ijazah Jokowi asli, pasti Jokowi bangga menunjukkan dan gak perlu keluar banyak duit. Harusnya Pak Jokowi perlihatkan ijazah aslinya itu supaya negeri tidak kacau gara-gara ijazah yang tidak jelas keberadaannya. Karena tidak mau jujur saja, sama dengan pihak kepolisian. Kenapa tidak mau minta yang asli ijazah Pak Jokowi?
Nah, Andi Aswan sudah banyak kebohongannya jika dibongkar, tapi sepertinya orang yang satu ini emang gak ada rasa malunya. Koernya para elit kena bungkem Jokowi apa sudah tidak sadar ya bangsa ini diobok oleh Jokowi sama Gibran. Betul asli palsu ijazah Jokowi, pembohong perusak, pelemah pendidikan, gak patut dicontoh. Nah, alasan yang penting keuangan yang kuasa. Saat ini, Bapak Prabowo, pemimpin negara Indonesia, suka dan yang gak suka harus mengakui Pak Prabowo. Orangnya yang punya kewajiban, kalau ada carut-marut di negara ini, Bapaklah yang semestinya segera menyelesaikan melalui pembantu Bapak. Nama Bapak harum dikenang kebaikannya dan ketegasannya bila ini bisa segera selesai, termasuk kasus ijazah yang dianggap palsu. Nah teman-teman, dari Erwi Harwan mengatakan kalau otak sudah miring, ya susah akan tetap miring sampai kapanpun karena dibayar dari yang haram. Kejar terus warna hijau, materai hijau, ijazah Joko Mulyono, semoga tabir menutup ijazah palsu makin terbuka. Sudah 1 tahun kok enggak mau tunjukkan aja ijazahnya Jokowi, jangan bikin gaduh. Masyarakat tujuannya Jokowi ini apa sih? Pingin kuasa rakyat, yang punya bangsa rakyat bukan Jokowi. Dan wakilnya hanya tukang nyontek dari teks sebenarnya, bebel yang dipaksa jadi wapres, karbitan dan konstitusinya dibiarkan saja. Inilah dosa para pemilih Prabowo, Gibran yang kelak di kuburan dan di akhirat akan diminta tanggung jawabnya. Nah, sudah ngaku aja kalau palsu, ngapain sih berbelit-belit, kami rakyat malas dengerinnya. Orang yang selalu berbohong itu ketemu lempar sama telur busuk saja. Ya, yakin ijazah, tak pernah kuliah, sudah mendapatkan gelar S1 mulai UGM, posisi PN, KIP, KPU, semuanya fotokopi ke fotokopi semua. Legalisir pun mencurigakan, gak jelas. Pertama dulu Andi Aswan pernah bilang bahwa ijazahnya Jokowi palsu. Barang itu enggak ada, barang itu menyangkut harga diri, selagi uang masih ada apapun bisa dibeli. Cuma untuk para temur logika sederhana itu tidak berlaku, uang sudah menggelapkan mata dan hati nurani mereka. Penipuan berjamaah ditutupi dengan pembohong paling menyakitkan dan memasukkan orang ke penjara. Tidak mau memperlihatkan ijazah aslinya bagi orang waras, logikanya pasti menambah keyakinan bahwa ijazahnya palsu. Jangan mau diprovokasi wahai rakyat Indonesia ini, jelas untuk memperkeruh situasinya. Masa ijazah Jokowi palsu, Gibran ijazahnya palsu? Kalau emang palsu berarti sekolah ataupun fakultas akademi yang sudah dimasuki mereka itu enggak diakui. Sudahlah, enggak ada gunanya itu semua. Nah, semua sudah direkayasa oleh mereka. Dobol di Aswan, gak percaya sama Aswan, yakin palsu, kalau asli pasti ditunjukkan dan tidak membuat anak bangsa jadi pro dan kontra sepanjang masa. Nah teman-teman, itu adalah komentar dari para netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya. Jika ada tanggapan yang lain, mari teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Sekian video kali ini, salam hangat NKRI harga mati.